Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 141, di ruang kosong tepat di sebelah hutan, Su Chen terus memanen binatang ganas seperti buah yang matang. Ketika celah kekuatan cukup besar, bertarung semudah memetik buah. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir akan menimbulkan terlalu banyak keributan dan mengeluarkan binatang iblis di dalamnya, Su Chen mungkin akan langsung masuk tanpa menggunakan dupa gambar binatang. Setelah dupa habis terbakar, dia pada dasarnya memusnahkan semua binatang ganas di dekat pinggiran hutan. Su Chen memasuki hutan dan mulai memanen rumput pemadam angin. Meramu obat jenis angin tingkat lanjut membutuhkan rumput pemadam angin yang setidaknya berumur 10 tahun. Rumput pemadam angin sendiri tidak terlalu langka, tetapi yang telah bertahan lebih dari 10 tahun sulit ditemukan dan harganya cukup tinggi. 1 atau 2 rumput pemadam angin bisa bernilai ratusan batu asal. Tapi di dalam hutan ini, rumput pemadam angin berusia 10 tahun ke atas sama sekali tidak langka, dan bahkan ada beberapa yang berusia lebih dari 100 tahun. Namun, tidak ada rumput yang lebih tua dari itu, karena rumput pemadam angin biasanya hanya bisa bertahan selama 100 tahun atau lebih. Su Chen mulai dengan cepat memanen rumput pemadam angin tanpa ragu-ragu. Ini semua adalah harta karun. Ada 2 jenis harta utama yang dapat ditemukan di dalam reruntuhan. Satu jenis adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya, sedangkan jenis lainnya adalah bunga dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di lingkungan yang terpelihara secara alami. Yang terakhir terkadang bisa lebih berharga daripada yang pertama. Lagi pula, peninggalan yang tertinggal mungkin tidak berharga lagi setelah puluhan ribu tahun, sementara bunga dan tumbuhan dapat tumbuh tanpa batas. Itu tidak berarti, bagaimanapun, ramuan berumur 10.000 tahun akan ada di mana-mana. Tumbuhan berusia 10.000 tahun tidak mungkin ada di tempat yang ekosistemnya lengkap, binatang ganas juga tidak bodoh, dan harta seperti itu akan segera dimakan. Namun, herbal 100 tahun masih merupakan hal yang lumrah. Su Chen benar-benar menemukan beberapa hal bagus. Misalnya, dia menemukan beberapa clamoring hawkbells, beberapa rempah-rempah keonggiok, dan banyak tanaman herbal lain yang tidak dapat dia simpulkan keberadaannya. Namun, sekarang, mereka telah menjadi rampasan Su Chen. Menghasilkan rampasan tak terduga sudah bisa diduga, lagi pula, tidak mungkin dokumen itu bisa memasukkan setiap barang berharga yang mungkin ada di dalamnya. Namun, agar rampasan tak terduga ini dapat digunakan, diperlukan sedikit keberuntungan. Saat dia memanen lebih banyak bahan mentah, resep dan formula yang tak terhitung jumlahnya terlintas di kepalanya. Baginya, hasil terbaik adalah di mana ramuan yang dia temukan dapat digunakan untuk meramu beberapa jenis obat, apapun jenisnya. Jika dia mau, dia juga bisa memasangkannya dengan bahan yang sudah dia miliki. Skenario terburuknya adalah ramuan obat ini hanya bisa tetap sebagai bahan mentah, tidak dapat dimanfaatkan. Su Chen dengan rajin mencari di setiap sudut hutan, tidak membiarkan apapun lepas dari pandangannya. Setelah menjelajahi pinggiran hutan dan mengambil harta rampasannya, Su Chen menyalakan sebatang dupa menggambar binatang kedua. Dia mengikuti pola ini dan terus maju perlahan. Saat ia mengumpulkan lebih banyak rampasan, jumlah obat yang bisa dibuat oleh Su Chen juga mulai bertambah. Namun, kebanyakan dari mereka adalah obat-obatan tingkat rendah, tidak banyak yang bisa digunakan untuk membuat obat tingkat tinggi. Akan tetapi, saat dia mulai berayun, dia melihat kepulan asap tiba-tiba mengepul ke langit. Itu adalah jimat pesan yang ditinggalkan Su Chen di dalam gua. Aktivasinya berarti bahwa orang di sana berada dalam kesulitan dan bersedia mengekspos diri mereka untuk membuat Su Chen kembali. Su Chen berbalik dan berlari kembali ke gua secepat mungkin, waspada setiap penyergapan di jalan. Meskipun anggota ras ganas tidak terlalu cerdas, mereka telah belajar bagaimana mengatur penyergapan dan taktik yang relatif sederhana lainnya setelah melawan umat manusia selama bertahun-tahun. Namun, alkimia dan formasi asal masih terlalu sulit bagi mereka. Saat dia kembali ke gua, Su Chen menemukan 2 siswa menunggunya di sana. Yang satu bernama Jiang Hanfeng dan yang lainnya bernama Pi Yuanhong. Jiang Hanfeng adalah siswa tahun ke-8 yang berspesialisasi dalam formasi asal. Pi Yuanhong adalah siswa tahun ke-10 yang berspesialisasi dalam mengidentifikasi tumbuhan obat. Namun, keistimewaan ini sebenarnya tidak berarti apa-apa jika menyangkut dirinya. Dia hanya memilihnya sebagai tindakan sementara karena pelatihan telah memaksa semua orang untuk memilih spesialisasi. Faktanya, keahliannya dalam alkimia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Cloud Leopard, apalagi Su Chen. Dia memiliki satu kekuatan sejati, pertempuran. Pi Yuanhong memiliki bloodline Genesis Split-Toothed Beast.
Ini adalah salah satu dari 8 garis darah Raja Iblis di antara 40 siswa yang memasuki reruntuhan. Itu memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, menjadikannya salah satu dari sedikit siswa yang bisa menghadapi individu ras ganas secara langsung. Tetapi pada saat ini, Su Chen melihat bahwa Pi Yuanhong berlumuran darah dan hampir mati. Saat melihat Su Chen, Jiang Hanfeng meratap, "Kakak senior ketiga, akhirnya kamu ada di sini. Kakak senior ke-8 telah terluka, dari tadi kami telah menunggumu." Jiang Hanfeng pada dasarnya adalah seorang pelawak, dia memiliki kepribadian yang riang dan mudah berteman dengan semua orang. Setelah instruktur membagikan nomor siswa, Jiang Hanfeng pada dasarnya mulai memanggil siswa lain dengan kakak senior, atau kakak muda, berdasarkan nomor siswa mereka. Instruktur tidak menetapkan nomor siswa berdasarkan senioritas melainkan kekuatan, sikap, del. Konvensi penamaan Jiang Hanfeng membuat semua orang bingung. Misalnya, meskipun Pi Yuanhong lebih tua dari Su Chen, Jiang Hanfeng pada dasarnya mengubah Pi Yuanhong menjadi adik laki-laki Su Chen. Namun, itu terdengar jauh lebih baik daripada hanya memanggil seseorang, nomor sekian, jadi semua orang diam-diam menyetujuinya. Hari ini, bagaimanapun, Jiang Hanfeng, yang biasanya bercanda, sedang khawatir. Su Chen bergegas ke sisi Pi Yuanhong. Setelah dia mengirim seutas origin energi ke tubuh Pi Yuanhong, ekspresinya langsung menegang. Dia memiliki 4 tulang yang patah, beberapa organ internalnya telah pecah, dan dia mengalami serangan balik dari ketidakseimbangan energi asal. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Luka Pi Yuanhong jauh lebih serius daripada yang terlihat. Bibir Pi Yuanhong tersenyum. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami bertemu dengan 3 pemuda ras ganas sekaligus. Dia masih bisa tersenyum karenanya. 1 lawan 3, tidak heran dia terluka sangat parah. Su Chen menghela nafas. Su Chen mengerti betapa kuatnya para pemuda ras ganas itu. Itu bukan 1 lawan 3, saya juga ada di sana, Jiang Hanfeng menyela. Su Chen menghela nafas, jika kamu tidak ada di sana, kakak ke-8mu mungkin akan sedikit lebih mudah. Jiang Hanfeng seperti Zhao Xin, dia jauh lebih lemah dari Pi Yuanhong, dan dia mungkin benar-benar menjadi beban selama pertempuran. Tidak ada yang bisa dikatakan Jiang Hanfeng, Pi Yuanhong menyela, Zuo Ningdang juga ada di sana. Su Chen membeku di tempatnya, dia tidak berhasil. Pi Yuanhong menggelengkan kepalanya, hati Su Chen tenggelam. Zuo Ning adalah siswa tahun ke-10 dan peringkat 23, tetapi kekuatan sejatinya lebih tinggi dari itu. Selain itu, dia memiliki sikap yang sederhana dan jujur serta membawa dirinya seperti seorang pria terhormat. Jika ada yang membutuhkan bantuannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk berguna. Sayangnya, dia adalah orang pertama yang tewas sejak memasuki reruntuhan. Meskipun dia tahu bahwa tidak semua orang bisa meninggalkan reruntuhan hidup-hidup, dia masih merasakan gelombang kesedihan menyapu dirinya ketika dia mendengar tentang kehilangan rekannya. Sikap main-main Jiang Hanfeng benar-benar lenyap. Dia bergumam, jika saya sedikit lebih kuat atau tidak menjadi beban, mungkin kakak senior ke-23 tidak akan mati. Itu bukan salahmu. Su Chen menepuk bahunya. Kamu memiliki tugasmu. Jika kamu tidak ingin kematian Zuo Ningbai sia-sia, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tapi kita bahkan belum pergi ke gunung. Apa yang bisa kita lakukan, kata Jiang Hanfeng, cemberut. Kamu juga bisa berguna di sini. Luka Old Age terlalu serius, dan dia tidak akan sembuh hanya dengan obat. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah membedahnya, menjahit organ dalamnya, memurnikan darahnya, dan menyesuaikan aliran energi asalnya. Ini membutuhkan konsentrasi mutlak saya, dan saya tidak boleh diganggu. Penggunaan jimat pasti akan menarik perhatian pemuda ras ganas lainnya. Hidung mereka juga sangat tajam, dan mereka akan dapat mencium bau darah ketika saya membedahnya, menyebabkan mereka tertarik menuju ke sini. Jadi, saya ingin Anda membuat formasi penyembunyian untuk mencegah ras ganas menemukan lokasi ini. Tapi aku tidak mahir dalam formasi penyembunyian, itu keahlian kakak senior Ma. Jiang Hanfeng masih ingin menjelaskan. Nomor 33, Su Chen berkata dengan kasar. Aku tidak bisa berharap bahwa orang yang saya butuhkan akan muncul di sisiku pada saat aku membutuhkan. Jika kamu tidak ingin kakak ke-8mu mati, maka kamu harus memberikan semua yang kamu miliki. Apakah kita bisa menyelamatkannya atau tidak tergantung padamu. Hati Jiang Hanfeng bergetar, dia menganggukkan kepalanya, bingung. Bab 142, saat Jiang Hanfeng menyaksikan Su Chen membawa Pi Yuanhong ke dalam gua, dia berhenti sejenak sebelum menggertakkan giginya. Sialan, jika aku perlu melakukannya, maka aku akan melakukannya. Saya tidak percaya sedetik pun bahwa saya tidak akan mampu melakukannya. Jiang Hanfeng mengeluarkan sejumlah besar material dari cincin asalnya dan mulai membentuk formasi. Sama seperti Su Chen,
Jiang Hanfeng tidak membawa disk formasi asal lengkap bersamanya. Sebagai gantinya, dia membawa bahan-bahan untuk membuatnya. Kalau tidak, tidak ada gunanya membawa master formasi. Namun, dia tidak membuat perkiraan seperti Su Chen. Sebaliknya, dia menyiapkan semua materi sebelumnya, berusaha beradaptasi sebaik mungkin untuk semua jenis keadaan. Jiang Hanfeng tidak ahli dalam membuat formasi penyembunyian, tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Pi Yuanhong dan Su Chen juga tidak punya pilihan. Su Chen hampir tidak mahir dalam keterampilan medis seperti dia dalam meracik obat-obatan, tetapi dia tidak mungkin mundur hanya karena ini. Dia mengarahkan pisaunya dengan hati-hati dan menarik napas dalam-dalam, namun, dia tidak bisa memulai pemotongan. Pi Yuanhong bisa merasakan pikiran Su Chen. Dia berkata sambil tersenyum, "Lakukan, jika aku tidak beruntung dan mati di sini, aku akan membalas para pemuda ras ganas itu." "Bagaimana kamu akan membalasnya jika kamu mati?" jawab Su Chen. "Aku hanya akan menyalin ras roh dan berubah menjadi tubuh fisik. Itu karena mereka memiliki alat transformasi roh. Siapa tahu, mereka mungkin tidak menginginkan sikapmu itu, dan mungkin tidak akan berhasil." "Hei, kau mengolok-olokku, bagaimana aku mengolok-olokmu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa pantas cemburu pada makhluk setengah manusia setengah hantu itu? Siapa bilang aku cemburu pada mereka? Sudah cukup kamu memotong-motong saya. Tetapi sekarang Anda ingin mengubah apa yang ingin saya katakan juga." Saat mereka berbicara, operasi dimulai. Tidak ada anestesi yang tersedia. Pi Yuanhong bertahan hanya dengan kemauan kuat yang dimiliki oleh sarjana asal Qi. Bahkan jika rasa sakitnya begitu hebat hingga rasanya seperti langit akan runtuh dan bumi akan runtuh, Pi Yuanhong memaksa dirinya untuk bertahan dengan menggunakan percakapan sebagai sarana untuk mengalihkan dirinya dari rasa sakit. Saat pisau mulai memotong lebih dalam, Pi Yuanhong berbicara semakin cepat, tetapi Su Chen mulai terdiam. Konsentrasinya menajam, dan gerakannya mulai melambat. Pi Yuanhong mau tak mau bertanya-tanya di beberapa titik apakah Su Chen mencoba menyiksanya sampai mati atau menyelamatkannya. Dia merasa, hanya sesaat, bahwa dia lebih baik mati daripada menderita penderitaan seperti itu. Saat rasa sakitnya memuncak, Pi Yuanhong bahkan berpikir untuk melompat dan mencengkeram leher Su Chen dan kemudian mengikat ususnya sendiri di leher Su Chen dan mencekiknya sampai mati bersama mereka. Tapi dia menolaknya pada akhirnya. Pi Yuanhong tetap teguh dan bertekad, dan dia menanggung bagian yang paling menyakitkan dengan kemauannya yang luar biasa. Ketika Su Chen mengatakan kepadanya bahwa operasi telah berhasil dan mulai menjahitnya kembali, Pi Yuanhong, yang tidak membiarkan satu air mata jatuh sepanjang waktu, tiba-tiba mulai menangis. "Sialan, lain kali aku lebih baik mati daripada memintamu menyelamatkanku." Pi Yuanhong melolong. "Apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Sialan, jika aku berhasil maka itu berarti tubuh dan kemauanmu sangat tangguh. Tetapi jika aku gagal, maka aku akan membunuhmu, persetan." Su Chen mengeluarkan kutukan langka. Pi Yuanhong harus menanggung rasa sakit fisik yang luar biasa, sementara Su Chen harus menanggung tekanan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia membutuhkan cara untuk mengeluarkan semuanya. Dia perlu merawat luka Pi Yuanhong dengan hati-hati saat menggunakan origin energi untuk mengontrol kehilangan darah Pi Yuanhong untuk mencegahnya keluar darah. Terlalu banyak yang harus diperhatikan, satu kesalahan pun bisa mengakibatkan kegagalan. Dia berterima kasih kepada Hong Ming, pengorbanan tanpa pamrih itulah yang memberi Su Chen pemahaman yang lebih baik tentang tubuh manusia. Di dunia ini, ilmu kedokteran seperti ini tidak pernah diwariskan. Dia telah memperoleh semua keahliannya dengan mempelajari buku-buku medis dan terus-menerus melakukan eksperimen pada manusia lain. Orang bisa berargumen bahwa Su Chen telah menggunakan ide dan teorinya sendiri untuk menempa jalan baru di dunia di mana operasi jarang terjadi. Su Chen tidak memiliki pendahulu di jalan ini, jadi dia harus melakukan perjalanan ini sendirian. Jadi, dia tidak tahu apa itu transfusi darah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan energi asalnya sendiri untuk mengendalikan kehilangan darah. Dia tidak tahu betapa pentingnya anestesi, tetapi hanya berdasarkan ekspresi Pi Yuanhong yang kesakitan dan tersiksa, formula untuk obat pengurang rasa sakit sudah terbentuk di benaknya. Terlalu banyak pengalaman pertama, terlalu banyak percobaan. Jika dia bisa berhasil, maka itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Pi Yuanhong kelelahan setelah Su Chen menutup lukanya. Setelah minum sebotol obat pemulihan, dia tertidur lelap. Tidak ada yang membawa selimut, jadi Su Chen mengeluarkan rumput pemadam angin yang telah dia panen dan mengatur selimut darurat, menutupinya di dalamnya. Rumput pemadam angin akan cepat rusak jika terkena darah, tetapi Su Chen tidak peduli. Dia mengukur denyut nadi Pi Yuanhong lagi. Setelah memastikan semuanya tampak normal, Su Chen terhuyung-huyung ke tepi gua. Di luar, Jiang Hanfeng berjaga-jaga, tidak berani berkedip. Fokusnya tegang,
Setelah melihatnya berdiri diam dalam formasi yang sudah selesai, Su Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan?" Jiang Hanfeng menjawab, "Saya berdiri di atas fondasi formasi. Saya tidak bisa membuatnya berfungsi dengan baik, dan fluktuasi origin energi terus muncul. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, jadi saya berdiri di atasnya untuk menyerap fluktuasi sendiri." "Kamu mengatakan bahwa kamu telah berdiri di atas benda ini, menyerap fluktuasi energi asal menggunakan tubuhmu sendiri, sampai sekarang?" Su Chen terkejut. Pulsa origin energi tidak berbahaya, tetapi dapat menyebabkan origin energi dalam tubuh seseorang beresonansi dengan pulsa dalam jarak dekat. Dalam kasus ringan, seseorang akan merasa pusing karena gangguan untuk memperlancar aliran origin energi. Dalam kasus sedang, luka tersembunyi mungkin mulai terakumulasi, dan dalam kasus serius, origin energi seseorang dapat pulih kembali. Jiang Hanfeng telah berdiri di atas fondasi formasi untuk waktu yang lama untuk menyembunyikan lokasi mereka. Pada saat itu, Su Chen merasa terharu. Tubuh Jiang Hanfeng bergetar. Su Chen meraih Jiang Hanfeng dan menariknya ke samping, dengan cepat memeriksa tubuh Jiang Hanfeng. "Syukurlah, tidak ada terlalu banyak kerusakan, dia akan benar-benar pulih dengan istirahat." Jiang Hanfeng, bagaimanapun, tidak mau pergi. "Saya tidak bisa pergi. Segera setelah saya pergi, fluktuasi energi asal akan dimulai. Kamu bisa pergi sekarang, kami tidak membutuhkan ini lagi," kata Su Chen. "Kamu mengatakan bahwa kakak ke-8 baik-baik saja sekarang." Jiang Hanfeng sangat senang. Ya, tapi dia masih perlu istirahat selama 2 hari atau lebih. Pergi dan buatkan dia bubur daging, dan buatlah sedikit lebih lembek. Pada titik ini, dia hanya membutuhkan beberapa nutrisi. Su Chen mengeluarkan bangkai binatang ganas dari origin ring dan melemparkannya ke Jiang Hanfeng. Meskipun sarjana Qi asal semuanya adalah manusia super, dalam arti tertentu, tidak mungkin bagi mereka untuk pulih tanpa nutrisi. "Siap," Jiang Hanfeng dengan bersemangat mengambil binatang ganas dan berlari untuk membuat makanan. Rasa mual dari fluktuasi energi asal masih ada, dan Jiang Hanfeng jatuh terlentang sebelum bangkit kembali dan berlari ke dalam gua. Su Chen tidak bisa menahan tawa pada kekonyolannya. Dia perlahan naik ke atas, menatap ke kejauhan. Bayangan Gu Qingluo mulai muncul di benaknya. "Qingluo, di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik saja?" Bab 143, operasi bedah selesai, dan yang tersisa hanyalah membiarkan Pi Yuanhong beristirahat dan perlahan pulih. Karena formasi penyembunyian Jiang Hanfeng tidak sepenuhnya sempurna, Su Chen tidak pergi berburu lagi. Sebaliknya, dia tetap tinggal untuk melindungi Pi Yuanhong dan Jiang Hanfeng. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia hanya berbaring diam. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, dia akan melakukan eksperimen atau meramu obat-obatan, menugaskan beberapa tugas kecil ke Jiang Hanfeng. Pada hari khusus ini, Jiang Hanfeng masuk sementara Su Chen masih sibuk melakukan sesuatu. Dia minum semangkuk sup dan kemudian tidur. Jangan biarkan dia makan terlalu banyak, dia harus mengambilnya perlahan, bahkan jika dia adalah sarjana asal Qi, kata Su Chen bahkan tanpa berbalik. "Aku sudah memberitahunya, tapi dia tidak mau mendengarkanku." Dia berkata bahwa dia ingin memulihkan kemampuan bertarungnya secepat mungkin. Jiang kecil bergumam sambil berjalan. Tetapi ketika dia tiba di sebelah Su Chen, dia cukup terkejut. Mayat pemuda ras ganas yang dibedah sebagian tergeletak di depan Su Chen. "Pemuda ras ganas, dari mana Anda mendapatkan mayat pemuda ras ganas ini?" "Aku membunuhnya, tentu saja. Dari mana lagi asalnya?" Su Chen menjawab saat dia mengeluarkan hati pemuda ras ganas dan dengan hati-hati memeriksa strukturnya. Jiang Hanfeng bingung dengan perilaku berdarah Su Chen. "Kamu membunuh seorang pemuda ras ganas, dan Anda membedahnya." "Dua, yang lain ada di sana." Su Chen menunjuk ke sudut yang tidak terlalu jauh. Mayat pemuda ras ganas lainnya tergantung di dinding, itu telah sepenuhnya dikuliti. Dengan berbagai organ dan anggota tubuhnya tersebar di semua tempat sebagai spesimen yang berharga. Sebuah kepala besar juga tergeletak di sana, ekspresi ganas masih terlihat di wajahnya, seolah-olah masih hidup. Jiang Hanfeng merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia pernah melihat orang mati sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang mati yang masih menakutkan. Ketakutan dan kebahagiaan secara bersamaan menyapu dirinya. Dia senang karena kakak ketiganya memang kuat, karena dia mampu melawan dua pemuda ras ganas secara bersamaan. Namun, dia takut akan tindakan brutal Su Chen. Hatinya bergetar tanpa sadar, dan dia terdiam beberapa saat. "Apa, takut?" Su Chen terus memeriksa jantung menggunakan mata yang melihat asal energi. Jiang Hanfeng menelan ludah dan berkata dengan susah payah, "Saya tidak mengerti mengapa kakak melakukan ini. Untuk memahami komposisi tubuh mereka dan untuk melihat apakah aku bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menangani mereka. Misalnya,
Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka memiliki dua jantung, sehingga mereka masih dapat bertahan bahkan setelah Anda menghancurkan salah satunya. Namun, tidak diketahui secara umum bahwa limpa mereka sangat kritis. Menusuk limpa bahkan lebih efektif daripada menghancurkan jantung, kata Su Chen kepada Jiang Hanfeng sambil meletakkan jantung di tangannya kembali dan mengambil limpa. Matanya yang melihat energi asal telah memungkinkannya untuk menentukan semua ini. Pikiran Su Chen dengan cepat menyaring dan menafsirkan semua yang dilihat matanya, menjadi bagian dari pemahaman Su Chen tentang konstitusi fisik ras ganas. Apakah untuk itu juga, Jiang Hanfeng menunjuk pada ras ganas yang tergantung di dinding. Oh, aku menggunakan yang itu untuk memahami prasasti totemik di tubuh mereka. Saya menguliti yang itu untuk melihat apakah prasasti itu masih berguna setelah dipisahkan dari tubuh dan ternyata tidak. Prasasti totemik itu semuanya digambar dengan cairan obat khusus yang mengandung pasokan energi yang melimpah. Ini diaktifkan oleh darah Qi, dan efek yang dihasilkan ditentukan oleh prasasti itu sendiri. Dengan mengungkap rahasia prasasti totemik ini, umat manusia akan dapat memanfaatkan kemampuan mereka. Prasasti totemik sama pentingnya dengan ras ganas seperti jurus bagi ras manusia, mereka adalah dasar dari kekuatan ras ganas. Setiap prasasti totemik setara dengan keterampilan yang unik dan kuat, terlepas dari apakah mereka digunakan untuk menambah kemampuan sendiri atau untuk menyerang orang lain, mereka semua digambar dengan sangat indah. Tidak seperti jurus multifaset ras manusia, prasasti ras ganas sangat mudah, berfokus terutama pada kekuatan murni. Karena itu, prasasti totemik sering digunakan untuk memperkuat diri secara langsung dengan meningkatkan kekuatan, mengeraskan tubuh, dan meningkatkan kecepatan. Meskipun gaya pertarungan ini sangat satu dimensi, namun tetap sangat efektif. Jiang Hanfeng menggelengkan kepalanya. Prasasti totemik ini adalah rahasia yang dijaga ketat dari kuil ilahi ras ganas, tidak mungkin bagimu untuk mengungkap misteri di dalamnya. Hati-hati saat kamu menggunakan kata, tidak mungkin, jika tidak, kamu mungkin menemukan wajahmu ditampar. Su Chen tertawa ketika dia mengambil botol berisi cairan biru bercahaya. Ini, Jiang Hanfeng berkata dengan kaget, obat cair yang digunakan untuk menggambar prasasti totemik, jawab Su Chen. Itu tidak mungkin. Jiang Hanfeng berteriak. Rumus pengobatan totemik adalah rahasia yang dijaga ketat oleh para pendeta ras ganas dari kuil suci. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan dan hak istimewa untuk menggambar prasasti ini, dan itulah alasan utama keberadaan mereka. Bagaimana Su Chen bisa membuatnya secara instan? Ini tidak bisa dipercaya. Itulah mengapa saya mengatakan kepada Mi untuk berhati-hati ketika kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin. Su Chen tertawa. Su Chen sendiri tidak menyangka bahwa penemuan besar pertamanya saat memasuki reruntuhan bukanlah dari reruntuhan itu sendiri, tetapi dari mayat musuh-musuhnya. Ya, setelah memeriksa prasasti totemik di tubuh ras ganas menggunakan matanya yang unik, dia langsung bisa menyimpulkan formula obatnya. Sesederhana itu, ras ganas tidak benar-benar dikenal menggunakan kepala mereka, jadi seberapa rumit obat yang mereka temukan. Teknik ramuannya juga sangat sederhana. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan semua ramuan obat dan merebusnya dalam panci selama beberapa waktu. Karena itu, Su Chen dapat langsung mengungkap rahasia di dalamnya. Pada saat dia membuat terobosan, dia tidak berpikir bahwa jantung dari prasasti ini, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun di ras ganas, bisa menjadi begitu sederhana. Su Chen berlari cepat mencari makan di hutan. Setelah menemukan beberapa bahan mentah dan menggabungkannya dengan bahan-bahan yang sudah dia miliki di cincin asalnya, dia berhasil membuatnya hanya dalam beberapa kali percobaan. Itu adalah proses yang sangat sederhana sehingga dia sendiri sangat tidak percaya. Saat itulah Su Chen menyadari bahwa satu-satunya alasan umat manusia tidak membuka rahasia di balik prasasti ini sebagian karena umat manusia tidak memiliki alat yang nyaman seperti mata yang melihat energi asal. Namun, alasan lain yang lebih penting adalah bahwa meskipun prasasti totemik ini dapat melepaskan energi dalam jumlah yang mencengangkan, mereka mengandalkan ki darah seseorang sebagai fondasi. Hanya ras ganas, yang memiliki dua hati dan pada dasarnya sangat biadab, yang dapat memanfaatkannya. Jika manusia mencoba untuk mengaktifkan prasasti ini, mereka akan kehabisan darah hanya dalam beberapa pukulan. Umat manusia tidak menguraikannya bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau. Tidak ada yang tertarik menghabiskan waktu dan energi untuk menguraikan sesuatu yang tidak berguna sedikit pun bagi diri mereka sendiri. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu mencoba menguraikannya? Jiang Hanfeng tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah mendengar penjelasan Su Chen. Karena saya tidak hanya mencoba meniru mereka, obat prasasti Ferocious Rache sangat kasar dan sederhana.
dan saya dapat meningkatkan efeknya, atau, saya selalu dapat menyesuaikan prasasti ini sehingga tidak bergantung pada ki darah tubuh untuk diaktifkan tetapi pada energi asal. Bukankah itu cukup alasan? Jiang Hanfeng tertegun. Memang, pemikiran Tuan Sarjana sulit dipahami. Bagi mereka yang hanya berfokus pada manfaat langsung dan jangka pendek, rencana Su Chen terlalu dibuat-buat. Tapi sikap Su Chen terhadap prasasti totemik sama dengan sikapnya terhadap penelitian jurus, itu semua adalah warisan yang sangat berguna yang bisa dia serap dan modifikasi, mengubahnya menjadi alat yang dapat digunakan oleh mereka yang tidak memiliki garis keturunan. Jika dia ingin memberi mereka yang tidak memiliki garis keturunan kekuatan mereka sendiri, dia perlu memperluas wawasannya dan berusaha menyerap apa saja dan segala sesuatu yang mungkin bisa dia gunakan. Ini adalah kasus teknik arcana kuno, seperti sekarang untuk prasasti totemik. Tidak mungkin dia membuat terobosan jika dia menjadi puas diri. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa saya capai dalam semalam, kata Su Chen dengan enggan. Menguraikan arai prasasti totemik tidaklah sulit, tetapi mengubahnya agar dapat digunakan oleh umat manusia akan membutuhkan banyak pekerjaan. Wajah Jiang Hanfeng jatuh. Jadi maksudmu pengobatan totemik ini tidak akan berguna bagi kita saat ini? Itu mungkin tidak benar, jawab Su Chen. Dia memiringkan vial dan berkata, meskipun kita manusia tidak memiliki fisik yang dimiliki ras ganas, kita mungkin masih dapat menemukan beberapa pengecualian pada aturan tersebut. Syukurlah, dalam kelompok siswa kami, saya sudah dapat memikirkan beberapa orang yang mungkin menganggap obat ini berguna. Bab 144, Wang Dousan tidak tahu kenapa, tapi telinganya tiba-tiba terasa hangat. Bajingan siapa yang membicarakanku di belakangku, gerutunya sambil mengayunkan tangannya yang besar ke udara, telapak tangannya menghantam Inky dan Cloud Beast di depannya. Meskipun binatang itu memiliki nama yang cukup artistik dan elegan, ia benar-benar berkepala tebal, itu melolong keras dan menggigit lengan Wang Dousan. Siku tebal Wang Dousan mengunci mulut binatang itu di tempatnya, giginya yang setajam silet bersarang di lapisan lemak dan otot yang tebal, tidak mampu melepaskan diri. Wang Dousan mencengkeram lehernya dan memelintirnya. Retakan, lehernya patah, hebat, saatnya makan enak lagi, Wang Dousan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan berteriak, 40 kecil, ayo, saatnya makan. Seorang pemuda kurus dan anggun berlari ke arahnya, matanya yang besar menari-nari dengan penuh semangat. Saat dia berlari, dia berteriak, waktunya makan lagi, kita sudah makan 4 kali hari ini. Apakah kita masih mencoba untuk terhubung dengan siswa lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan institut kepada kita? Ini adalah Ji Ruoyu, orang yang sangat diperhatikan Su Chen. Ji Ruoyu cukup beruntung. Dia hanya bertemu dengan 2 pemuda ras ganas saat memasuki reruntuhan. Jadi dia menggunakan harta penyelamat hidupnya untuk melarikan diri. Setelah itu, dia bertemu dengan Wang Dousan. Dengan perlindungan Wang Dousan, keselamatannya jauh lebih terjamin. Namun, kebiasaan Wang Dousan yang terus-menerus makan membuatnya cukup pusing. Wang Dousan tertawa, dari mana kamu akan mendapatkan energi jika kamu tidak makan? Bagaimana kamu akan bertarung jika kamu tidak memiliki energi? Dan dari mana kamu akan mendapatkan makanan jika kamu tidak membunuh binatang buas ini? Hei, bagaimana kamu bisa melawan ras ganas jika kamu tidak memiliki kekuatan? Adapun misi kita, tumbuhan dan rumput yang telah kita kumpulkan selama ini dapat dianggap menyelesaikan sebagian dari misi institut. Alasan utama kita dikirim ke sini oleh institut adalah untuk mengumpulkan ramuan obat ini. Membunuh ras ganas hanyalah tugas tambahan. Sangat penting untuk memperhatikan hadiahnya. Walah, kamu masih terlalu muda, jadi tidak heran kalau kamu tidak mengerti. Saat dia berbicara, Wang Dousan dengan terampil menguliti dan membedah hewan itu, melepaskan organ dalamnya, dan hendak mulai memasaknya. Pemuda tampan itu menyilangkan tangannya, kamu membuatnya terdengar sangat bagus. Tapi aku juga belum pernah melihatmu berurusan dengan pemuda ras ganas. Mengapa kamu tidak melawan pemuda ras ganas yang baru saja kita temui daripada menyeretku untuk bersembunyi? Hai, Wang Dousan membanting telapak tangannya ke tanah, menyebabkan sedikit getaran. Aku melakukan ini untuk melindungimu, jika bukan karena kamu, aku sudah pergi untuk mengurus orang itu. Ji Ruoyu dengan jijik mendengus. Kamu hanya tidak berpikir kamu bisa menang. Aku mengutamakan keselamatanmu, kata Wang Dousan. Jika bukan karena fakta bahwa Su Chen berulang kali memberitahuku untuk tidak membiarkan apapun terjadi padamu apapun yang terjadi, aku tidak akan takut pada pria itu sedikitpun. Ji Ruoyu melengkungkan bibirnya dan berputar dengan arogan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Su Chen, Cloud Leopard, dan yang lainnya, desah Wang Dousan. Kita ke kiri, kita pergi ke kanan. Kiri, kanan, Cloud Leopard dan Ji Hanyan saling melotot, tak satu pun dari mereka mau mundur 1 inci pun.
Tolong, jangan bertengkar tentang ini. Mengapa tidak salah satu dari kalian mengalah sedikit saja? Apa gunanya argumen ini bagimu? Kata Gan Haoli sambil memukul dahinya berulang kali. Cloud Leopard dan Ji Hanyan mungkin yang paling buruk. Mereka bersaing dalam setiap hal kecil, dan ini dari masa pelatihan hingga sekarang. Cloud Leopard berkata, bukannya aku ingin berdebat dengannya, hanya saja pilihannya salah, arah yang aku pilih adalah yang benar. Ji Hanyan dengan dingin tertawa, kedua arah memiliki jalur yang bisa kita ambil. Mengapa kita harus pergi dengan pilihanmu? Karena ada binatang ganas di sepanjang jalan yang telah aku pilih, Cloud Leopard menjawab. Maka semakin sedikit alasan bagi kita untuk menempuh rute itu. Kita perlu mempertahankan kekuatan kita untuk melawan para pemuda ras ganas. Dengarkan aku dulu, karena ada binatang ganas seperti itu dan tidak ada keributan, itu berarti tidak ada pemuda ras ganas di sana. Kita jauh lebih mungkin bertemu dengan mereka jika kita mengambil jalanku. Cloud Leopard berkata dengan marah. Misi utama kami adalah mengumpulkan bahan-bahan. Su Chen juga membutuhkan kita untuk membantunya menemukan lebih banyak tumbuhan sebelum dia dapat membantu kita membuat obat-obatan. Kita tidak tahu kapan kita akan bertemu dengannya. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Akan terlambat untuk mulai mencari begitu kita menemukannya. Kamu benar-benar pandai memainkan peran sebagai adik laki-laki. Dan kamu tidak tahu apa artinya mengikuti perintah. Aku nomor 12, sedangkan kamu nomor 17. Kamu harus mendengarkanku, teriak Cloud Leopard. Ji Hanyan tidak menyukai sedikitpun fakta bahwa dia telah diberi nomor 17. Nomor siswa tidak diberikan hanya berdasarkan kekuatan, mereka juga didasarkan pada temperamen dan kecerdasan. Ji Hanyan tidak lemah, dan dia juga tidak bodoh, namun, kepribadiannya seperti Cloud Leopard, tidak perlu dipuji. Tidak seperti dia, bagaimanapun, Cloud Leopard memiliki naluri bertahan hidup yang unik di dalam hutan yang tidak dimiliki Ji Hanyan sama sekali. Inilah mengapa dia hanya nomor 17. Sedangkan Cloud Leopard adalah nomor 12. Tapi ini sama sekali tidak berarti bahwa dia akan dengan patuh menundukkan kepalanya dengan begitu mudah. Setelah mendengar kata-kata Cloud Leopard, ekspresi Ji Hanyan menjadi dingin. Jika kamu mencoba mengancamku dengan angka-angka itu sekali lagi, aku akan membuatmu masuk akal. Datang kepadaku, apa menurutmu aku takut? Cloud Leopard memekik. Gan Haoli memeluk kepalanya di lengannya. Dia ingin menangis, tetapi air matanya tidak mau keluar. Kenapa dia harus bertemu dengan dua kepribadian yang tak tertahankan ini? Astaga, tolong kirim pemuda ras ganas ke arah kami. Pada titik ini, hanya pemuda ras ganas yang bisa meyakinkan mereka untuk berhenti berkelahi satu sama lain. Pu Huak, Yue Longsha memuntahkan seteguk darah, wajahnya yang sudah pucat menjadi beberapa tingkat lebih putih. Apakah kamu baik-baik saja? Gu Qingluo mendukungnya. Aku baik-baik saja. Aliran darahku masih terasa sedikit tertahan, dan aliran origin energi di tubuhku tidak lancar. Orang itu benar-benar menakutkan, Yue Longsha berkata dengan sedikit ketakutan. Syukurlah, kamu ada di sini. Jika tidak, aku mungkin benar-benar mati untuknya. Kita semua berada di tim yang sama. Jangan katakan hal seperti itu, Gu Qingluo tertawa. Iya, kita semua bersama-sama, tidak perlu bersikap sopan di sekitar kita, kata suara cantik lainnya. Seorang gadis muda memegang semangkuk bubur obat berwarna hijau giok muncul dan berkata, Nona Yue, minumlah bubur patah hati 5 racun ini, itu akan membuat keajaiban di tubuh Anda. Yue Longsha mengambilnya tanpa daya, itu dimaksudkan untuk menyembuhkan luka, jadi mengapa menyebutnya bubur patah hati dan membuatnya berwarna seperti ini, itu membuat orang takut untuk mencobanya. Gadis itu menutup mulutnya dan terkikik, ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan beracun, jadi tentu saja harus diberi nama seperti itu. Tidak buruk, bukan, saya cukup pandai dalam mencari nama. Nama gadis itu adalah Han Lin Xia, salah satu dari 4 siswa tahun ke-7 di sini, dan dia menduduki peringkat ke-39, bakat garis darahnya cukup unik. Dia bisa mengaktifkan kekuatan obat herbal sehingga menjadi sangat efektif. Dia bahkan bisa mengubah sebagian dari energi garis darahnya menjadi kekuatan pengobatan. Tentu saja, khasiat obat dari konversi ini jauh lebih rendah. Institut Naga Tersembunyi telah memilihnya karena kemampuannya berguna dengan sendirinya dan dapat dipasangkan dengan Su Chen. Salah satu alasan mengapa Su Chen hanya berani membawa bahan yang cukup untuk 2 kumpulan obat yang lebih baik adalah karena Han Lin Xia. Yang dilakukan Han Lin Xia hanyalah memanen beberapa ramuan beracun dan mengubahnya menjadi obat untuk dicerna Yue Longsha. Meskipun terlihat sangat beracun, itu sangat efektif. Yue Longsha menjatuhkannya dan berkata, aku cukup iri dengan bakat garis darah unik saudari Han. Tapi aku tidak yakin bagaimana perasaanku tentang kemampuan penamaanmu. Pada saat itu, seseorang terbang keluar dari semak terdekat. Dia dipanggil Li Yun.
dia adalah salah satu siswa tahun ke-10, dan nomor siswanya adalah 22. Siswa tertua yang cukup kuat, dia berkata dengan ekspresi berat, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang, dia akan mengejar kita. Setelah mendengar ini, Yue Longsha, Gu Qingluo, dan Han Linxia semuanya menjadi lebih serius. Gu Qingluo meraih lengan Yue Longsha dan berkata, ayo pergi. Mereka berempat berlari menjauh, tidak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda ras ganas tiba di tempat mereka berada. Perawakan pemuda Ferocious Rache tampak sedikit lebih kecil daripada anggota lain dari rasnya, dan dia juga tidak memiliki karakteristik Battle Axe yang tersampir di punggungnya, namun, tubuhnya ditutupi prasasti totemik biru cemerlang. Dia memiliki cincin hidung juga, dan bahkan seluruh wajahnya ditutupi dengan prasasti. Dia melihat ampas obat di tanah dan kemudian mengendus udara untuk menangkap aroma sisa. Pemuda ras ganas memiringkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan pengejarannya. Dia sembarangan mengejar 4 orang sendirian. Sementara itu, di sudut reruntuhan lainnya, ahaha, diikuti oleh teriakan tragis ini, pemuda ras ganas tanpa ekspresi meremas kepala lawannya. Di bawah kakinya tergeletak 2 mayat yang dipenggal. Asholole, pemuda ras ganas, yang telah membunuh 3 orang sendirian, memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong. Bab 145, saat Pi Yuanhong terbangun, Su Chen sudah tidak ada lagi. Jiang Hanfeng sedang duduk di sana, menatap botol di tangannya dengan saksama. Dia sepertinya menelusuri semacam pola dengan jarum. Hei, kamu lagi ngapain? Pi Yuanhong dipaksa keluar. Jiang Hanfeng sangat terkejut, tangannya secara naluriah bergetar. Ujung jarum menusuk ke bawah. Jiang Hanfeng cemberut, kakak senior ke-8, jangan membuatku takut seperti itu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan jarum dan memijat lukanya sambil melirik Pi Yuanhong. Dia tertawa, kakak senior ke-8, kamu terlihat jauh lebih baik sekarang. Orang itu, Su Chen, cukup ahli dalam pengobatan meskipun dia tidak sekuat itu. Bukankah itu kuat? Jiang Hanfeng tersenyum pahit saat dia berpikir sendiri. Itu karena kamu belum melihat 2 mayat ras ganas di lab penelitiannya. Pi Yuanhong bertanya, benar, kemana Su Chen pergi? Jiang Hanfeng menjawab, karena kamu terlihat semakin baik, dia pergi ke hutan untuk berburu beberapa binatang ganas. Dia masih tertarik untuk berburu saat ini, ya. Dia mengatakan bahwa kamu membutuhkan nutrisi dan dia perlu mengumpulkan lebih banyak tanaman obat untuk membuat obat. Oh, Pi Yuanhong perlahan bangkit dan mengambil beberapa langkah. Dia masih merasa lemas, tapi setidaknya dia bisa duduk tegak dan berjalan tanpa masalah. Jiang Hanfeng meliriknya. Dia duduk berpikir sejenak dan kemudian tertawa. Kakak senior ke-8, kamu pasti merasa agak pengap setelah berada di sini selama 2 hari, kan? Mengapa tidak berjalan-jalan dengan saya di luar? Aku akan mengajakmu berkeliling sebentar. Bagus, Pi Yuanhong mulai berjalan keluar. Jiang Hanfeng memimpin Pi Yuanhong mengelilingi gunung sebentar, lalu membawa Pi Yuanhong ke gua terdekat dan berkata, ini adalah laboratorium penelitian kakak ketiga. Apakah Anda tidak ingin masuk dan melihat-lihat? Apa yang layak dilihat di sana? Pi Yuanhong menjawab dengan ceroboh. Masuk saja dan lihat. Ada beberapa hal yang cukup mengesankan di sana. Jiang Hanfeng tertawa kecil dengan aneh. Pi Yuanhong memperhatikan tawanya yang aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dia berjalan masuk, tiba-tiba, sosoknya tampak membeku. 2 mayat pemuda ras ganas yang dibedah digantung di dinding. Ekspresi mereka berkerut kesakitan. Pi Yuanhong tiba-tiba merasakan sengatan dari apa yang dia katakan sebelumnya. Pi Yuanhong berbalik untuk menatap Jiang Hanfeng. Dia melakukan ini. Jiang Hanfeng pura-pura mengangkat bahunya dengan santai. Su Chen kembali 2 jam kemudian, tetapi tidak sendiri. 2 orang lagi kembali bersamanya. Ketika Jiang Hanfeng melihat mereka, dia dengan bersemangat berlari keluar dan berkata, kakak senior kedua, kakak senior ke-6, kalian juga ada di sini. Itu adalah siswa peringkat kedua, Qi Weiyan, dan siswa peringkat 6, Zhu Anyi. Mereka adalah beberapa siswa terkuat di sini, dan mereka semua berada di tahun terakhir mereka di institut. Saat melihat Jiang Hanfeng, Qi Weiyan tertawa. Zhao Xin memberitahu kami bahwa Su Chen ada di sini, jadi kami datang untuk melihatnya. Pada akhirnya, kami bertemu dengannya saat kami masih dalam perjalanan. Setelah mendengar ini, Jiang Hanfeng menghela nafas. Aku khawatir kalian semua terluka. Jangan kutuk kami. Zhu Anyi memukul bagian belakang kepala Jiang Hanfeng dengan sayang. Qi Weiyan tertawa dan memeluk Jiang Hanfeng. Senang melihat kalian semua. Pi, sepertinya kamu merasa jauh lebih baik sekarang. Pi Yuanhong mendengus. Qi Weiyan sedikit terhalang oleh ekspresi gelisahnya. Apa yang salah? Su Chen tertawa.
Dia mengatakan bahwa lain kali dia lebih baik mati daripada aku menyelamatkannya. Untuk menyelamatkannya, aku hampir harus membongkarnya. Semua orang mulai tertawa. Setelah bercanda satu sama lain untuk sementara waktu, mereka berempat duduk. Qi Weiyan bertanya pada Su Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Chen menggelengkan kepalanya. Sebelum kita menemukan Ji Ruoyu, kupikir masih terlalu dini untuk membuat rencana. Misi kami saat ini masih harus menemukan semua orang dan meluruskan semuanya. Qi Weiyan mengangguk. Aku pikir juga begitu. Tapi jika itu masalahnya, kita mungkin masih harus bergerak secara individual. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Reruntuhannya terlalu besar, dan bagaimanapun juga tidak nyaman untuk berkumpul bersama, kata Zuanyi. Semua orang tahu bahwa mereka lebih kuat sebagai sebuah kelompok, tetapi jika semua orang berkumpul bersama secara bersamaan, kemampuan mereka untuk mencari reruntuhan akan sangat terbatas. Jika itu masalahnya, maka tidak ada gunanya mengalahkan pemuda ras ganas. Tujuan utama mencari reruntuhan bukanlah untuk berperang tetapi untuk mendapatkan sumber daya. Membunuh lebih banyak atau lebih sedikit pemuda ras ganas tidaklah begitu penting. Dengan kata lain, satu-satunya alasan berperang adalah untuk mengurangi jumlah konflik di masa depan dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tentu saja, para pemuda ras ganas mungkin tidak berpikir dengan cara yang sama seperti mereka. Su Chen telah memilih lokasi yang cukup bagus. Qi Weiyan mengeluarkan peta yang dibuat oleh Zhao Xin, meskipun yang ini jauh lebih besar dan lebih lengkap. Qi Weiyan menunjuk ke sudut peta dan berkata, Zhao Xin telah menemukan apa yang tampaknya merupakan kehancuran yang paling parah. Dari peta, saat ini kita berada di gunung batu ini, yang mungkin berada di dekat tengah reruntuhan. Saya pikir kita harus menjadikan lokasi ini sebagai titik pertemuan. Pi Yuanhong menggosok dagunya dan bergumam, kita bisa menjadikan ini semacam markas, tempat orang bisa dirawat, dan orang bisa datang dan pergi sesuka mereka. Mereka bisa beristirahat dengan aman di sini. Tetapi jika itu masalahnya, itu mungkin akan menimbulkan terlalu banyak keributan dan menarik perhatian para pemuda ras ganas, dan mereka akan mulai menargetkan lokasi ini, jika pemuda ras ganas berkumpul dalam jumlah dan melepaskan serangan. Zuanyi berkata, meskipun pemuda ras ganas itu kuat, mereka impulsif, dan bertindak hanya setelah membuat rencana tidak seperti mereka. Untuk sedikitnya, jika mereka menemukan bahwa ini adalah titik berkumpul kita, mereka kemungkinan besar akan menyerang secara langsung daripada menunggu bala bantuan dan mengeroyok kita. Su Chen berkata, kamu mungkin mengatakan itu, tetapi mereka yang berpartisipasi dalam pencarian reruntuhan semuanya adalah elit. Kita manusia dapat menghasilkan beberapa individu yang sangat kuat dari waktu ke waktu, dan ras ganas mungkin dapat menghasilkan beberapa orang dengan kecerdasan tertentu. Ketika berhadapan dengan lawan seperti itu, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Jadi maksudmu kita tidak boleh memiliki titik pertemuan? Zuanyi bertanya. Su Chen menggelengkan kepalanya. Memiliki titik pertemuan masih merupakan ide yang bagus. Kita bisa menggunakan ini sebagai markas yang stabil, tapi kita juga perlu berhati-hati terhadap segala persiapan yang mungkin dilakukan lawan kita. Ini mungkin termasuk formasi penyembunyian atau tipe pertahanan. Kita juga harus memiliki rencana mundur, sistem peringatan, dan cara untuk berkomunikasi dengan cepat satu sama lain. Setelah pertahanan kita cukup lengkap, seharusnya tidak ada masalah, kata Qi Weiyan. Semua orang terus memberikan ide, merencanakan berbagai aspek dari markas. Dengan sangat cepat, satu set lengkap rencana untuk kantor pusat telah dirancang dan disempurnakan. Rencananya tidak terlalu rumit, lagi pula, tanpa Ji Ruoyu, tidak ada yang tahu berapa lama kekosongan itu akan bertahan. Ini masih tahap awal, dan segala sesuatunya masih harus tetap fleksibel. Setelah mereka menyusun rencana, mereka mulai melaksanakannya. Baik Qi Weiyan maupun Zuanyi tidak terluka. Mereka dapat langsung keluar dan mencari rekan mereka yang lain, serta memberitahu mereka tentang lokasi markas. Pada awalnya, hanya Zhao Xin yang memberitahu orang lain, jadi tidak mengherankan jika tingkat keberhasilannya rendah. Dengan bantuan Qi Weiyan dan Zuanyi, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang mulai berdatangan. Setelah mereka memahami rencananya, mereka juga akan ikut serta, mulai meningkatkan keefektifan mereka sampai semua orang berkumpul dan bergerak serempak. Ini adalah salah satu keunggulan terbesar umat manusia, dan ini adalah situasi di mana mereka benar-benar dapat menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a